Hai Sobat Akasaka, masih dengan gue Bang QTV di sini. Seperti biasa, gue masih berkolaborasi dengan Akasaka Outdoor Gear. Kita meneruskan video-video tips nih di minggu-minggu ini atau di bulan-bulan kemarin juga kan udah ada tuh video-video tips. Untuk Sobat Akasaka itu kan ada yang dari cewek-cewek juga ya, ada cowok-cowok juga. Cuman dari cewek-cewek ini tuh ada aja yang suka nanya gitu kan, sebagai cewek itu harus mempersiapkan apa aja sih ketika melakukan pendakian. Seperti yang gue katakan, sebetulnya nanti ini informasi yang kita dapetin. Jadi ketika kalau emang lu mau menambahkan, mungkin ada yang lupa di sini gitu kan, tinggal lu komentar aja di bawah. Jadi saling melengkapi untuk tips-tips pendaki cewek nih yang emang mau memulai pendakian, bahkan atau mungkin yang masih penasaran sampai sekarang nih, tapi masih takut gitu atau masih ragu untuk melakukan pendakian. Akan gue kasih tahu di sini beberapa hal yang bisa kalian lakukan sebagai pendaki cewek ketika mau mendaki gunung atau mau mencoba menjajal hobi ini. Tips yang pertama adalah memperhatikan fisik kalian. Jadi informasi aja, ketika cewek-cewek itu naik gunung, pastinya kalian tetap membawa beban ya. Jadi jangan mengiranya akan dimanja di sana. Artinya ketika kalian melakukan pendakian itu, kalian tetap membawa carrier, yang mana carrier itu tetap mempunyai beban. Karena yang pertama itu kalian pasti butuh untuk peralatan pribadi juga. Jadi untuk peralatan pribadi itu tidak bisa dititipkan di tempat lain atau di carrier temen cowok lu. Jadi cewek pun pasti membawa tas carrier yang minimalnya ukurannya itu ya 45 itu bisa membawa peralatan kalian dengan cukup gitu kan, dari aparel kalian, celana, sepatu, buat tidur nantinya, apapun itu. Kalian harus sadar bahwa ketika kalian melakukan pendakian, kalian akan jalan kaki dan membawa beban. Jadi disarankan sih harus olahraga dulu ya, bisa jogging mungkin atau sit up, push up segala macem, biar kalian nggak kaget ketika udah berada di jalur pendakian. Karena yang pasti ketika kalian melakukan pendakian itu akan dilakukan secara berjalan kaki dan membawa beban, yaitu tas carrier kalian, membawa kebutuhan pribadi kalian. Terus tips yang kedua adalah lengkapi dulu nih peralatan kalian sebelum kalian memutuskan untuk yuk berangkat gitu kan. Jadi harus tahu dulu ini peralatan yang dibawa gua tuh atau dibawa di tas gua tuh udah lengkap belum ya. Jadi ketika kalian melakukan pendakian harus perhatikan juga untuk si sepatunya waterproof gak nih, berjalannya di musim hujan apa di musim panas nih. Kalau emang di musim hujan disarankan yang waterproof. Terus jaketnya nih, jaket gunungnya itu anget nggak kira-kira nih ketika menahan dingin di atas gunung, karena kan emang bener-bener dingin nih. Terus untuk sleeping bagnya mumpuni nggak nih untuk nantinya menemani tidur di atas gunung dengan kondisi mungkin nanti angin gitu kan. Terus ada cuaca yang kebetulan dingin juga, apalagi di musim panas gitu kan. Jadi perhatikan juga untuk ketahanan dari sebuah sleeping bag. Terus untuk si matrasnya bawa nggak nih, pakai matras karet atau matras foil. Disarankan sih kalau buat cewek matras foil karena itu lebih anget. Terus untuk alat-alat seperti P3K dibawa nggak nih, karena emang kalau di gunung itu kita nggak tahu kan, semua hal bisa terjadi. Kalau emang lu punya penyakit bawaan harus bawa obat-obatan khusus dari lu juga. Kalau emang tidak mempunyai penyakit bawaan ya tetap harus membawa P3K dan obat-obatan juga. Terus tips yang berikutnya adalah cari tahu informasi sebanyak-banyaknya tentang gunung yang akan kalian tuju nantinya. Jangan hanya mengandalkan teman-teman lu aja, misalnya wah teman gue udah sering nih ke gunung ini nih, dia tahu jalurnya kayak gimana, udahlah gue nyerahin semuanya ke dia. Tetap lu harus tahu juga karakter gunungnya itu kayak gimana. Apakah banyak bebatuan kah, atau banyak tanah-tanah yang lembab kah, atau emang di gunung itu tuh masih banyak binatang buas kah, itu perlu diperhatikan juga. Udah banyak informasi yang bisa lu cari di beberapa artikel-artikel atau di YouTube sekalian, bisa lu cari informasi tentang gunung yang akan lu tuju nantinya. Terus yang keempat adalah disarankan kalau emang lu seorang cewek yang mau mendaki gunung, harus ditemani teman atau orang yang memang sudah berpengalaman melakukan pendakian. Jangan gambling gitu kan. Jangan gambling ketika kalian naik gunung, ya udahlah gimana nanti aja, jangan kayak gitu. Karena emang kondisi di gunung itu benar-benar berbahaya dan apapun bisa terjadi di sini. Jadi diwajibkan untuk melakukan pendakian bersama teman yang sudah berpengalaman. Lebih bagus teman itu udah sering nih ke gunung itu, ke gunung yang kalian tuju ya. Jadi dia tahu kondisinya kayak gimana, tahu seluk-beluknya kayak gimana, jadi itu lebih aman. Terus yang terakhir adalah cek jadwal menstruasi kalian. Jadi ketika naik gunung itu diusahakan sih di waktu-waktu yang memang masih jauh nih ke jadwal menstruasi, tapi tetap harus membawa stok mungkin pembalut ya ketika
kalian melakukan pendakian, takutnya tiba-tiba kan kita nggak bisa nebak dengan pasti juga tuh kan ya. Takutnya tiba-tiba kalian hike di atas gunung, kalian udah membawa persiapan pembalut dan bawa juga kantong plastik ya untuk membuang si pembalut itu, dan jangan dibuang sembarangan dan harus dibawa sampai ke bawah ke kaki gunung lagi. Jangan sampai dibuang sembarangan di atas gunung, itu yang pertama nggak sopan juga, terus yang kedua juga itu akan mencemari lingkungan juga, dan yang pasti ketika lu pendaki cewek udah tahu jadwal menstruasi lu, itu akan lebih nyaman dan aman juga ketika melakukan pendakian itu. Jadi ada 5 tips untuk pendaki-pendaki cewek kalau memang mau memulai atau mau menjajal mendaki gunung seperti teman-teman kalian harus memperhatikan beberapa hal itu. Kalau emang ada tambahan nih dari pendaki-pendaki cewek, silahkan di komentar di bawah aja. Takutnya ada yang lupa kan, silahkan di komentar di bawah aja. Kalau emang lu membutuhkan peralatan pendakian ya, cewek-cewek nih, kayak sendal di Akasaka juga jual, terus kayak jaket gunung di Akasaka jual, bahkan jas hujan, ponco di Akasaka juga menjualnya, bahkan tas keril juga ada. Jadi banyak juga pendaki-pendaki cewek yang memakai tas keril dari Akasaka, jaket dari Akasaka, bahkan aparel dari Akasaka. Silahkan diklik aja di deskripsi video ini kalau emang lu penasaran dengan produk-produk Akasaka Outdoor Gear. Oke, thank you banget. Jangan lupa like sama share di video ini. Jangan lupa juga untuk subscribe di channel YouTube Akasaka Outdoor Gear. Thank you banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.